Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, ini kita dipertemukan di dalam pembahasan soal untuk pendapatan nasional. Di dalam pendapatan nasional ada 3 pendekatan. Yang pertama pendekatan pendapatan, yang kedua pendekatan pengeluaran, dan yang ketiga itu adalah pendekatan produksi. Nah, perlu kita ketahui dalam pendekatan pendapatan itu rumusnya adalah Y ya sama dengan W plus I plus P dan plus R. Sekali lagi, untuk perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan, Y sama dengan W plus I plus P plus R. Kalau Y-nya itu apa? Itu istilahnya Y itu yield ya. Yield itu identik dengan pendapatan. Lalu W-nya itu adalah wage. Wage itu adalah upah atau gaji. Ya, kemudian I-nya itu adalah interest, pendapatan bunga ya. Lalu P-nya profit, itu adalah laba usaha. Rent-nya adalah sewa. R-nya itu ya, R-nya berarti rent, berarti pendapatan sewa. Nah, itu semua dijumlahkan. Itu kalau perhitungan pendapatan dengan pendekatan pendapatan. Lalu untuk perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran, Y sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X min M. Ya. Nah, ini rumus untuk perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran, yaitu sama Y-nya itu yield, berarti pendapatan nasional. C-nya consumption, pengeluaran konsumsi. I-nya investasi, pengeluaran investasi, penanaman modal. G-nya government expenditure, pengeluaran pemerintah. Dan X-nya ekspor, lalu M-nya adalah impor. Nah, dua rumus ini merupakan dua pendekatan untuk perhitungan pendapatan nasional. Supaya lebih ingat di rumus ini, boleh Anda mengartikan untuk rumus pendekatan pendapatan dengan menyebutkan. Misalnya rumusnya bagaimana, itu sebut saja adalah Y sama dengan wanita itu panjang rambutnya. Boleh. Jadi W itu ya disingkat dengan wanita, lalu I-nya itu, P-nya itu panjang, lalu R-nya rambutnya. Jadi ini salah satu untuk mengingat saja dalam rumusannya untuk perhitungan pendekatan pendapatan. Bukan menyelewengkan ini ya, tapi dalam artian supaya kita lebih ingat. Wanita itu panjang rambutnya. Berarti Y sama dengan W plus E plus I plus P plus R. Nah, kalau yang pendekatan pengeluaran itu supaya kita mudah mengingatnya, boleh Anda mengartikan Y sama dengan C ya. C itu cewek itu gaya X-Men, boleh. Cewek itu gaya X-Men. Yaitu dalam artian rumusnya Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X min M. Nah, itu ya. Itu sekedar untuk mengingat rumus dari dua pendekatan ini. Lalu untuk yang ketiga itu adalah pendekatan produksi. Dalam pendekatan produksi sama. Y sama dengan dalam kurung P kali Q. Ya, P1 atau P aksen 1, Q aksen 1. Ya, itu dikali. Jadi sekali lagi P aksen 1 kali Q aksen 1 dalam kurung plus P aksen 2 kali Q aksen 2 dalam kurung plus P aksen 3 kali Q aksen 3 dalam kurung plus P aksen 4 kali Q aksen 4 dalam kurung plus titik. Tak terhingga
itu sebanyak mungkin produksi yang dihasilkan. Nah, mungkin Anda bertanya, P-nya itu apa? P itu ada price. Price itu adalah harga. Sedangkan Q itu adalah kuantiti, banyaknya jumlah yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Itu adalah rumus dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Lalu ada lagi yang termasuk di dalam 5 konsep pendapatan nasional. Nah, ini mungkin 5 konsep pendapatan nasional ini menghitung sampai diketahui pada akhirnya pendapatan bebasnya. Dimulai dari 5 konsepnya itu, konsep yang pertama kita mengenali adanya GNP. Ya, GNP yaitu kemudian NNP, NNI, PI, dan DI. GNP atau PNB boleh. GNP itu Gross National Product atau PNB Produk Nasional Bruto boleh. Jadi produksi nasional secara kotor. Lalu turun ke bawah dengan NNP-nya, Net National Product. Itu setelah dikurangi nanti ada rumus tersendiri yang perlu kita bicarakan. Lalu ada NNI, Net National Income. Lalu ada PI, Personal Income, artinya pendapatan perseorangan. Lalu DI, Disposable Income, artinya pendapatan bebas yang siap untuk dibelanjakan setelah dikurangi oleh unsur pengurangnya. Nah, oleh sebab itu, mari kita lihat di sini dengan 5 konsep pendapatan nasional ini, rumusnya itu tidak lain, GNP sama dengan berapakah jumlah GDP atau PDB, mungkin plus atau min, ya, plus atau min, ya bisa dikurangi, bisa ditambah, VFN. VFN itu produk neto terhadap luar negeri. Artinya, mungkin seberapa besar produk yang dihasilkan oleh masyarakat asing di dalam negeri, lalu itu diselisihkan dengan seberapa besar produk yang dihasilkan masyarakat nasional atau masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri. Nah, itu diselisihkan. Kalau misalnya lebih besar penduduk masyarakat asing jumlahnya ketimbang produk yang dihasilkan oleh penduduk warga masyarakat dalam negeri, maka itu adalah bersifat mengurangi. Artinya GDP dikurangi karena lebih banyak produk asing yang dihasilkannya. Tapi sebaliknya, apabila produk masyarakat dalam negeri di luar negeri, maksud Bapak, di luar negeri lebih banyak ketimbang produksi masyarakat asing yang berada di kita lebih kecil, itu baru nanti GDP ditambah dengan PFN-nya tadi. Jadi diselisihkan. Ya. Jadi ini fleksibel, tidak selalu min, tidak selalu plus, tergantung jumlah perbandingan antara produksi orang asing dengan produksi orang Indonesia yang ada di luar negeri. Nah, untuk rumus berikutnya, nanti diketahui berapakah GNP-nya setelah GDP plus atau min PFN, itu hasilnya nanti akan diketahui berapa GNP-nya. Lalu mencari NNP-nya, GNP dikurangi penyusutan, depreciation, atau replacement, pengganti barang modal. Ya. Nah, ini rumusnya. Lalu setelah itu diketahui nanti berapakah jumlah NNP-nya setelah diketahui GNP-nya dikurangi penyusutan. Lalu yang selanjutnya NNI, Net National Income, itu akan diketahui berapa jumlah NNP dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung ini pajak pertambahan nilai, ya, atau termasuk pajak penjualan, pajak tidak langsung. Ya, ketika Anda beli rokok misalnya, lalu di dalamnya ada persentase pajak sekian persen. Nah, itu berarti pajak tadi itu dikenakan kepada si pembelinya. Nah, itu yang termasuk pajak tidak langsung. Lalu diketahui berapa nanti besarnya NNI ini, maka alhasil kita mencari PI, personal income, dihitung dengan berapakah jumlah NNI plus transfer payment. Transfer payment itu kiriman dari luar atas penjualan barang misalkan gitu. Itu sifatnya menambah transfer payment. Lalu dikurangi oleh kalau ada misalnya laba ditahan, ada biaya asuransi, ya, asuransi ini atau jam sostek lah, jaminan sosial tenaga kerja.
Nah, itu sifatnya ditambahkan tapi bersifat mengurangi. Jadi NNI ya ditambah transfer payment dikurangi oleh yang tadi. Misalnya laba ditahan berapa, jam sostek berapa, kalau ada misalnya boleh katakan subsidi berapa, itu baru sifatnya dikurangi. Kalau ada, tergantung pada soalnya. Nanti diketahui berapakah jumlah personal income-nya. Lalu berikutnya mencari disposable income atau pendapatan bebas, pendapatan yang siap untuk dibelanjakan. Itu adalah rumusnya berapakah jumlah personal income dikurangi oleh pajak langsung. Pajak langsung di sini pajak yang sifatnya langsung dibebankan kepada si istilahnya subjek pajak. Ya, objek pajaknya maksudnya. Ya. Nah, ini dibebankan kepada orang yang memikul pajak. Ya, pajak langsung itu bisa seperti PPH, pajak penghasilan. Jadi penghasilan seseorang, misalkan itu kena pajak. Ada pegawai negeri berapa persen, misalnya untuk golongan 4 berapa persen, gitu kan. Biasanya ya 15%, misalkan gitu. Jadi potong pajak penghasilan. Nah, itu untuk mencari disposable income. Nah, sekarang mari kita lihat ada soal ini yang perlu kita bahas. Di sini ada soal diketahui data tentang pendapatan suatu negara tahun 2012. Nah, ini sebagai berikut. Misalnya saja tampak di sini ada GDP 800.000, lalu produk yang dihasilkan masyarakat asing di dalam negeri ya. Nah, ini GDP-nya lihat dulu, ini GDP ya. Kemudian nah ini kalau mencari misalnya minimal kan ini cari GNP dulu. GNP sama dengan berapa GDP-nya? Ini adalah GDP-nya 800.000 rupiah. Ya, 800.000 rupiah. 800.000 rupiah. Kemudian itu dikurangi. Ya, dikurangi oleh ya, kita lihat dulu apakah kurangi, apakah tambah. Mari kita bandingkan antara produk yang dihasilkan masyarakat asing di dalam negeri dengan produk yang dihasilkan masyarakat nasional di luar negeri. Nah, oleh Anda lihat, produk asing 50.000, produk masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri 40.000. Mana yang paling besar? Ternyata itu kalau kita selisihkan, 50 diambil 40, itu sebesar 10.000. 10.000 itu milik siapa? Itu adalah selisih lebih milik orang asing. Maka di sini mau tidak mau yang 800.000 ini harus dikurangi oleh berapa? Oleh 10.000. Nah, ini kan setelah diselisihkan oleh 10.000. Jadi alhasil nanti jumlahnya berapa? Ya, tidak lain menjadi 710.000 rupiah. Nah, ini kan. Ini pengurangan hasil dari berapakah GDP, Gross Domestic Product-nya, 800.000 dikurangi 10.000. Nah, 10.000 dari mana? Selisih antara 50.000 dengan 40.000. Ya, ternyata yang 50.000 milik asing, yang 40.000 milik orang masyarakat dalam negeri. Nah, ini unggul orang asing, maka kita GDP-nya harus dikurangi. Nah, ini merupakan jumlah GNP. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita ditanya berapakah ya besarnya NNP, ya besarnya NNP, ini tidak lain kalau ditanya besarnya NNP. Nah, ini kan ditanya NNP, ya NNP. Ya, NNP itu Net National Product. Ini tidak lain, kita menggunakan rumusnya berapa besar jumlah GNP-nya. Tadi GNP-nya sudah disebutkan 790.000, ya 790.000. Nah, 790.000, mari kita lihat dikurangi oleh depreciation, penyusutan atau replacement, barang pengganti. Nah, replacement-nya pengganti barang modal itu, lalu penyusutannya ada. Itu adalah
Rp20.000. Rp20.000. Mari kita lihat di sini, maka hasilnya itu menjadi Rp770.000. Nah, Rp770.000. Ini adalah merupakan jumlah NNP. Sekarang mari kita lihat bagaimana untuk mencari NNI-nya. Mari kita lihat di sini, mencari NNI, Net National Income, itu rumusnya adalah tidak lain. Berapa besarnya NNP dikurangi pajak tidak langsung. NNP-nya sudah diketahui. Berapa? 770.000. Ya ini. Nah, lalu kita kurangi oleh berapa? Oleh yang namanya pajak tidak langsung. Mari kita lihat pajak tidak langsung berapa. Pajak tidak langsung adalah Rp40.000. Rp40.000. Nah, maka nanti alhasil setelah dikurangi jumlah dari Rp770.000 dikurangi 40, maka menjadi Rp730.000. Nah, ini kan Rp730.000. Ini jumlah NNI-nya. Ketika yang berikutnya, berapa untuk menuju kepada personal income-nya, pendapatan perseorangannya. Ya. Nah, hasil rumusnya adalah tidak lain berapa jumlah dari NNI, ya, jumlah dari NNI, lalu ditambah dengan transfer payment. Ya, tadi NNI-nya berapa? 730.000. Maka ini jangan salah, dilihat dulu transfer payment-nya berapa. Transfer payment-nya itu adalah sebesar, ya, pindahan dari pemerintah kepada kita mungkin itu Rp18.000. Rp18.000. Nah, Rp18.000, mari kita lihat hasilnya itu berarti 748. 748 itu adalah merupakan jumlah yang disebut dengan personal income. Artinya personal income ini pendapatan perseorangan. Ya. Lalu karena di sini kita ditanya berikutnya berapa jumlah yang memperlihatkan untuk disposable income. Nah, ini kita diminta untuk jumlah yang akhir. Disposable income itu adalah merupakan pendapatan bebas yang siap untuk dibelanjakan. Nah, ini jangan lupa 748.000 ini, ya, dikurangi oleh, ya, besarnya pajak langsung. Itu rumusnya begitu. Pajak langsungnya mari kita lihat berapa. Itu adalah Rp6.000. Ya, Rp6.000. Ini jangan berkata kok kecil, Pak. Ya, ini kan namanya juga angka perumpamaan. Jadi kalau berdasarkan fakta mungkin akan berbeda. Yang penting kita tahu substansi perhitungannya, ya. Jadi bagaimana rumus perhitungannya. Kita tidak berbicara nominalnya. Ini adalah merupakan angka bayangan. Angka bayangan. Jadi nggak usah, wah ini kecil Pak, hanya 6.000. Nggak begitu ya. 748.000 dikurangi 6.000. Berarti menjadi 742.000. Nah, ini merupakan sosok, ya, hasil akhir ketika ditanya berapa besarnya disposable income. Maka alhasil besar daripada disposable income itu kurang lebih Rp742.000. Ini sosok dari percontohan untuk perhitungan pendapatan nasional dengan melakukan ataupun dengan pendekatan melalui konsep pendapatan nasional. Ya, jadi mulai dari GNP, NNP, lalu NNI, lalu PI, lalu DI. Ya, ini yang disebut dengan 5 konsep pendapatan nasional. Boleh, ya, Anda mengartikan 5 konsep pendapatan nasional yang di dalamnya ada GNP, ada NNP, ada NNI, ada PI, ada DI. Ini barangkali seperti ini. Boleh oleh Anda dipahami dulu, nanti untuk yang tidak pahamnya mungkin akan
ditanyakan di saat waktu kita ada pertemuan di kelas barangkali ya. Kita mulai diskusi nanti. Baik, untuk soal yang kedua, ini tampak di layar monitor, tampak seperti ini. Ya, kita lihat, ya suatu negara memiliki data tentang pendapatan sebagai berikut. Ya, entah negara mana ini, apakah negara atas angin, apa negara belambangan, mungkin juga negara Astina. Ya, terserah, yang penting ini merupakan satu bentuk percontohan. Mari kita lihat di sini ada sewa, ada upah, ada bunga, ada laba, ada konsumsi rumah tangga, ada investasi. Ya. Sini mungkin dalam istilah lainnya sewa itu rent, upah itu wage, ya, bunga itu adalah interest, laba itu profit, consumption berarti consumption ya. Konsumsi berarti consumption, investasi investation. Nah, ini hitunglah besarnya pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pendapatan. Kita masih ingat rumusnya Y sama dengan, nah itu mungkin untuk supaya lebih dekatnya, tadi dikatakan Y sama dengan W plus I plus P plus R. Atau kita sebut saja Y sama dengan W itu wanita, I-nya itu P-nya panjang, R-nya rambut. Boleh, supaya kita mampu untuk mengingatnya. Ya, wanita itu panjang rambutnya. Y sama dengan wanita itu panjang rambutnya. Ini pendekatan pendapatan. Nah, oleh sebab itu di sini tampak berarti Y-nya diketahui berapa nanti yang ditanyakan. Lalu rumusnya tadi Bapak katakan W plus I ya plus sekali lagi plus V ya, plus P ini plus P lalu tambah lagi plus R ya, plus R boleh. Wanita itu panjang rambutnya. Nah, mari kita lihat di sini angka-angkanya apakah sudah terlihat kira-kira oleh Anda. Baik, untuk kuek ini adalah upah berapa? Itu 1000 M ya, 1000 M. 1000 M itu 1000 miliar ya. Kan ada juta, ada triliun, ada miliar. Kalau juta berarti nolnya berapa? 6. Kalau triliun 9. Kalau miliar berarti 12 nolnya. Nah, itu ya, tinggal tambah saja lah. Ya. Mudah-mudahan Anda punya uang sebesar itu. Ya. Ini adalah 1000 miliar. Ya. Jadi dalam bahasa kita mungkin ada 1 miliar gitu kan. Atau samiliar, kalau orang Sunda mengatakan samiliar. Ibunya berangkat, anaknya berangkat, bapaknya berangkat, di rumah kosong semua. Itu berapa? Itu samiliar, berarti samiliar gitu kan. Tarik 1000 ditambah, nah ini WG-nya upah, I-nya itu tadi apa? Interest ya, pendapatan apa? Pendapatan bunga ya, 400. Nah, 400 kemudian ditambah lagi P-nya profit itu laba juga 400 miliar ya, sama itu. Lalu berikutnya rent itu apa, rent tadi ya, rent itu pendapatan sewa ya, rent pendapatan sewa ini 800. Nah, 800 M ya. Kita ini aja lah inisialnya di belakang untuk satuannya berapa kan ini. Ketika kita tambahkan, maka hasilnya itu tidak lain. Berapa kira-kira menurut Anda? Ya, itu sekitar 2 berapa? Coba tambahkan. Ya, tambahkan. Ini untuk yang pendekatan pendapatan. Ya, pendekatan pendapatan. Boleh dilihat dulu sambil diperhatikan untuk rumus-rumusnya. Ini kalau ada yang tanya rumusnya apakah sudah flat seperti ini, udah flat, jadi nggak bisa ditawar lagi. Ya, ini 1000 ditambah 400 ya, ditambah lagi 400, ini miliar, ditambah lagi 800. Nah, maka alhasil jumlah menjadi
2.600 miliar. Ya, tinggal pasang aja nanti apa 0 di belakangnya itu. Apakah ada 12? Apakah tidak? Nah, 12 0 berjajar ke belakang. Ini hasil dari pendekatan pendapatan untuk yang soal 2. Nah, ini. Oke, nanti ada yang mau nanya, boleh. Nanya dulu, simpan dulu pertanyaannya. Nanti ketemu di darat kita baru bertanya. Ya, atau dalam forum diskusi nanti pertanyaannya. Ini anak-anakku, jadi kalau misalnya ada yang nanya, Pak, kenapa investasi tidak dimasukkan? Itu bukan bagian komponennya. Termasuk juga itu yang termasuk konsumsi rumah tangga, bukan bagian komponennya atau komponen daripada pendekatan pendapatan. Nah, malah nanti akan ditemukan untuk yang 2 tadi itu di soal berikutnya. Itu soal yang nomor 3. Ya. Dimana soal nomor 3 ini itu tampak data-data sebagai berikut. Lalu diminta hitunglah besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Nah, mari kita lihat. Kita harus tahu dulu rumusnya. Bahwa Y atau YL gitu kan. YL itu sama dengan pendapatan nasional. Ya. Nah, ini rumusnya. Y sama dengan ya boleh C plus I ya plus I plus apa kira-kira plus G ya, C plus I plus G ya, G besar boleh, lalu plus ya plus ini ya plus dalam kurung X min M. Nah ini kan X-nya ekspor, berapa jumlah barang yang diekspor. Lalu M-nya itu adalah impor, berapa jumlah barang yang diimpor dari luar negeri ke dalam negeri. Karena dalam kegiatan perdagangan itu kita suka mengenal dan lekat dengan sebutan-sebutan yang kategorinya termasuk ekspor dan impor. Kalau ekspor menjual ke luar negeri, apapun barangnya, apakah komoditi ekspornya apa, apakah gas, non migas, itu kan terserah. Ya, kemudian juga itu impornya sama impornya nanti dari luar negeri apakah migas ataupun sektor non migas ya itu yang biasa suka terjadi jual beli antar negara ya. Nah ini rumusnya untuk menghitung seberapa besar jumlah pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Anak-anakku seperti ini mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, C-nya itu apa? Itu consumption. Ya, C-nya itu consumption. Ya. Jadi kalau misalnya di sini melihat ke rumusnya, Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Ya. Ini C-nya itu adalah consumption, I-nya investation, penanaman modal, lalu G-nya government expenditure. Itu pengeluaran pemerintah. Lalu yang di dalam kurung X-nya itu adalah ekspor, seberapa besar ekspor yang dilakukan dari Indonesia ke luar negeri. Lalu M-nya impor, seberapa besar barang atau produk yang diimpor dari luar negeri ke dalam negeri. Nah ini rumusnya, boleh Anda supaya lekat dan bisa ingat terus. Tapi ini maaf bukan penyelewengan, hanya sekedar pemahaman untuk lingkungan kita. Itu Y sama dengan konsumsi, boleh. Yaitu Y sama dengan misalnya, cewek itu gaya X-Men. Nah, boleh itu. Salah satu usaha untuk mengingatnya bagi kita. Mungkin tidak berlaku untuk pihak luar. Ini hanya khusus bagi kita. Cewek itu gaya X-Men, boleh. Ya, itu pendekatan pengeluaran. Ya. Nah, mari kita lihat untuk C-nya itu konsumsinya seberapa banyak dan seberapa besar. Ya, konsumsi berarti di sini konsumsi masyarakat. Mari kita lihat angkanya itu adalah 2.600 ya. Jadi ketika ditanya berapa Y-nya ya ini maka tampak di sini berapa Y-nya
Ya, Y-nya berapa. Yang ditanya itu, Y itu identik dengan YL-nya. Kalau ada yang nanya misalnya Y-nya apa Pak dari tadi? YL ya. Nah, ini identik dengan pendapatan nasional. Nah, kan gitu ya. Lalu ketika misalnya di sini rumusnya tampak ada ya, berarti di sini kita melihat dari konsumsinya. Konsumsinya tadi berapa? Itu adalah 2.600. 2.600 ditambah dengan investasi. Seberapa besar investasi yang dilakukan pada saat itu? Misalnya di sini Rp1.500, misalkan. Ini angka bayangan ya. Nah, ini angka bayangan. Ya, kalau kita pakai angka sesungguhnya mungkin bisa saja, gitu kan. Tapi ini untuk memudahkan. Yang penting kita paham untuk rumusnya. Lalu government expenditure, berarti ini adalah pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah ini misalnya belanja pemerintah. Apakah belanja barang, apakah belanja pegawai, ya, itu yang disinyalir dikeluarkan pada saat itu, kan. Ya, biasanya kalau ada APBN 1 tahun misalkan. Nah, ini 1.200 ya, 1.200. Lalu berikutnya ini ditambah dengan selisihkan ya antara ekspor dan impor, maaf. Jadi kalau misalnya di sini 1.300 ya, kita selisihkan dengan impor sebesar 1.250. Ya, ini akan keluar selisihnya. Ya, apakah misalnya nambah, apakah mengurang. Nah, ini tampak di sini karena selisihnya seperti ini. Ya, ketika kita menghitung berdasarkan pendekatan pengeluaran, ya, boleh ini selisihkan untuk yang ini misalnya menjadi berapa. Ya, dari sini misalnya 2.600, ya, 2.600 maksud saya, 2.600 ditambah ya dengan 1.500 ditambah 1.200. Nah, tadi mana yang paling besar? Paling besar adalah ekspor. Ya, berarti ini kalau paling lebih besar ekspor, maka kita sifatnya menambah. Tapi kalau misalnya ternyata lebih besar impor, maka otomatis itu harus dikurangi. Ya, ini 1.300 kurangi 1.250, berarti itu 50 selisih lebihnya. Maka dari situ baru kita jumlahkan keseluruhannya berapa, misalnya jumlah akhir dari pendapatan nasional ini dengan pendekatan pengeluaran. Ya, karena yang dikeluarkannya ini angka-angkanya ini. Ya, misalnya di sini ada sekali lagi 2.600 ditambah 1.500 ditambah 1.200 ditambah 50, ya. Maka hasilnya berapa? Itu kurang lebih 5.350. Ya, ini merupakan jumlah pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pengeluaran. Ya, 2.600 tadi ditambah 1.500 ditambah lagi 1.200 ditambah lagi 50. Ya, jumlahnya menjadi 5.350 rupiah. Ini merupakan sosok dari perhitungan pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pengeluaran. Ya, jadi makanya kita asal tidak keluar dari rumus, maka jelas angka-angka itu akan kita ketemukan secara tepat sesuai dengan jumlah yang diminta dalam soal ini. Nah, ini baik anak-anakku, barangkali cukup dipahami penjelasan pembahasan dari pendapatan nasional ini, ya, walaupun memang barangkali ada yang mungkin ingin bertanya secara langsung mungkin kan ya. Ini karena memang kondisinya kita sedang pandemi seperti ini, apapun alasannya kita ya harus bersifat aktif ya,
Artinya boleh nanti mencari-cari dengan materi yang berada di luar bahasan yang sedang Bapak bahas ini. Oke, dan aku pembahasan untuk pendapatan nasional pada saat ini Bapak cukupkan sekian, dan nanti mungkin selebihnya akan Bapak sampaikan juga, akan Bapak bahas juga untuk hal-hal yang berkaitan dengan, terutama ini perhitungan-perhitungan yang berkaitan dengan pendapatan nasional. Karena kita tahu bahwa pendapatan nasional ini merupakan jumlah pendapatan satu negara, di mana intinya itu penjumlahan keseluruhan, baik ya yang dihasilkan oleh sosok pelaku ekonomi yang ada di dalam negeri maupun sosok pelaku ekonomi yang berada di luar negeri. Itu biasanya dijumlahkan dalam jangka 1 tahun. Jadi ketika misalnya Pak tahu data itu dari mana, ya biasanya ada salah satu biro yang menamakan ini sebagai Biro Pusat Statistik yang mendata tentang keberadaan seberapa besar untuk aktivitas pelaku ekonomi ini nominalnya yang dilakukan. Ya, kita jangan mengatakan susah Pak menghitungnya juga, nggak begitu karena ada sensus ekonomi. Sama saja seperti misalnya kita menghitung berapa jumlah populasi atau penduduk Indonesia sampai saat ini misalnya sudah sekitar 250 juta lebih misalnya kan. Itu kalau kita selewatan dari mana ngitungnya, yaitu melalui sensus penduduk. Jadi ekonomi juga ada sensus ekonominya. Ya, kita sudah tahu lah penduduk Indonesia ini merupakan penduduk yang terbanyak, ya keempat di dunia setelah Amerika ya, keempat. Kita itu keempat ya. Maaf, ketiga ya. Ketiga. India, RRC, Amerika, Indonesia. Oh ya, keempat. Baik anak-anakku, cukup sekian barangkali untuk pembahasan ini. Nanti kita ketemu di forum diskusi kalau perlu. Kalau memang tidak, ya mudah-mudahan kita ditatap muka aja di dalam kelas. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Dan Bapak mungkin bahasannya cukupkan sampai di sini saja ya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.